Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak Misalah kelas 3B. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali di hari Senin. Baik, sebelumnya Misalah mau tahu dulu nih kabar kalian gimana? Gimana kabar kalian, Nak? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya dan sehat selalu ya, sayang. Kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama dulu agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, angkat tangannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ini kita mau belajar apa ya, tebak? Siapa yang tahu? Iya, pintar. Pelajaran pertama yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum masuk materi, misalnya mau tanya dulu nih sama kalian. Siapa yang suka belajar bahasa Indonesia? Wah, semua ya, pinter. Berarti kalian simak baik-baik penjelasan Miss Ahlay, sayang ya. Kita akan masuk ke materi di kelas 3, yaitu materi baru tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih makhluk hidup itu? Mari kita baca sama-sama. Makhluk hidup adalah organisme yang dapat mempertahankan dirinya berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jadi makhluk hidup itu organ yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk lingkungan. Mau lingkungan dimanapun, dia dapat mempertahankan dirinya dengan pertahanan tubuhnya masing-masing dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenis. Jadi berkembang biak itu melahirkan atau dia membuat sesuatu yang baru lagi. Nah, itu namanya melestarikan. Next. Nah, jenis makhluk itu ada berapa, sayang? Siapa yang tahu? Wah, belum ada yang tahu. Oke, baik. Jenis makhluk hidup itu ada berapa nih? Tangan misalnya lihat. Ada 3, pintar. Yang pertama yaitu manusia, kita manusia. Yang kedua yaitu tumbuhan. Yang ketiga yaitu hewan. Nah, manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna diciptakan Allah. Jadi di antara 3 tersebut, di antara manusia, tumbuhan, hewan, itu yang paling sempurna adalah siapa? Manusia. Nah, ya, itu yang paling sempurna diciptakan oleh Allah. Next. Nah, tahukah kalian kenapa sih batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata itu semua merupakan benda mati karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup? Next. Nah, ciri-ciri makhluk hidup. Sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, peka terhadap perangsang atau iritabilitas. Next. Baik, yang pertama yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Nah, contoh bergerak ada manusia bergerak dengan berjalan menggunakan apa? Kaki. Harimau, kucing, kuda, sapi, kambing bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Nah, hewan apapun itu yang mempunyai kaki, maka dia bergeraknya menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kakinya yang kecil. Dia hanya bisa merayap, tapi tidak bisa berjalan. Seperti kecoa juga sama merayap.
Terus kelabang juga sama, merayap. Banyak lagi ya sayang ya contohnya. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Sirip ikan. Nah, ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan apa? Sayap. Pinter. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayapnya. Tumbuhan bergerak dengan cara membuka kelopak bunga. Kelopak bunganya membuka, akarnya menembus ke tanah, dan lain-lain. Masih banyak lagi tumbuhan bergeraknya. Nah, ada lagi nih, ular. Coba, ular bergerak menggunakan apa? Dia kan gak punya kaki, gak punya sayap, gak punya apapun itu. Ayo, siapa yang tahu? Pinter. Dia bergerak menggunakan perutnya. Ular berjalan menggunakan perutnya karena dia tidak punya kaki maupun tidak mempunyai sirip ataupun sayap. Next. Bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan yang berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Nah, kebalik ya. Manusia, hewan itu keterbalikannya tumbuhan. Kalau manusia dan hewan itu menghirupnya oksigen, tapi mengeluarkannya karbon dioksida. Kalau tumbuhan pada siang hari, dia menghirupnya karbon dioksida, mengeluarkannya oksigen. Nah, kenapa sih tumbuhan bernafas berbeda di siang hari dan di malam hari? Ayo tebak kenapa? Karena tumbuhan pada siang hari melakukan aktivitas optimum yang dibantu dengan sinar matahari. Tumbuhan melakukan fotosintesis. Jadi kalau siang itu tumbuhan menghasilkan oksigen untuk dihirup manusia dan hewan, dan menghirupnya karbon dioksida. Tetapi kalau malam hari semua sama, manusia, hewan, tumbuhan menghirupnya oksigen. Jadi kenapa manusia kita tidak boleh terlalu lama terlalu lama di luar, karena kita berebutan oksigen dengan tumbuhan. Nah, maka tidak baik untuk kesehatan. Next. Alat pernafasan makhluk hidup. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, dikeluarkan lewat apa ini? Hidung. Pintar. Ikan bernafas menggunakan insang. Ada juga hewan laut yang bernafas menggunakan paru-paru seperti paus dan lumba-lumba. Nah, tapi kebanyakan ikan itu bernafas dengan insang. Hanya ada beberapa hewan laut saja yang bernafas menggunakan paru-paru. Tumbuhan bernafas melalui pori-pori di permukaan daun. Pori-pori daun tuh ada di permukaannya. Pori-pori ini disebut mulut daun atau stomata. Oke, kecebong bernafas dengan menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Padahal sejenis ya, tapi berbeda. Ketika kecil disebut kecebong, dia bernafas dengan insang, tetapi kalau sudah menjadi dewasa, yaitu menjadi katak dewasa, dia bernafas menggunakan paru-paru. Oke, next. Mengenal pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara terbaik menjaga kesehatan tubuh. Nah, apa sih contoh pertumbuhan makhluk hidup? Nah, contohnya nih, ada gambar manusia. Pertumbuhan manusia dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lalu lansia. Lansia itu tua ya sayang ya, sudah tua, kakek-kakek atau nenek-nenek itu lansia. Daur hidup ayam, dari telur, tahu telur kalian? Telur menetas, lalu menjadi anak ayam, lalu menjadi ayam dewasa, lalu mengeluarkan atau menghasilkan telur kembali. Pertumbuhan kucing, anak kucing. Pertama anak kucing, kedua kucing muda, yang ketiga kucing dewasa, lalu melahirkan lagi anak kucing. Pertumbuhan tanaman
dimulai dari biji, terus kecambah tanaman muda, lalu menjadi tanaman dewasa, tanaman besar. Next, berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya, untuk menjadi tidak punah. Dia melestarikan, ada lagi gitu sayang. Cara perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, ada yang melahirkan dan ada yang bertelur, ada dua. Ada yang apa? Melahirkan dan ada yang bertelur. Nah, yang melahirkan yaitu manusia melahirkan, kucing, sapi, kuda, dan lain-lain, masih banyak lagi. Bertelur. Nah, yang bertelur pasti kalian sudah tahu apa yo? Yang pertama, ayam bertelur, terus bebek bertelur, burung bertelur, ikan bertelur, masih banyak lagi ya sayang ya contoh-contoh lainnya. Next. Nah, sekarang contoh makanan makhluk hidup. Nah, contoh makanannya berbeda-beda ya sayang, tergantung jenis makhluk hidupnya. Nah, sekarang yang hewan dulu. Yang hewan itu ada 3 jenis, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Herbivora ialah pemakan tumbuhan, contohnya kambing, kelinci, kerbau, kambing, masih banyak lagi. Karnivora ialah pemakan daging, contohnya hewan harimau, serigala, buaya, singa, dan masih banyak lagi. Omnivora ialah pemakan segala, contohnya manusia, beruang, orangutan, dan masih banyak lagi. Nah, makanan tumbuhan apa? Makanan tumbuhan ialah mendapatkan energi dari air yang kita siram, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Nah, yang terakhir ialah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Contoh rangsangan pada makhluk hidup manusia. Pupil mata manusia akan mengecil secara spontan biasanya ketika kita akan melihat yang terlalu terang ataupun sinar matahari secara langsung. Next. Daun putri malu akan menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Ketika kita sentuh, daunnya akan menutup. Hewan landak akan menggulung badannya jika disentuh. Apabila disentuh, maka si landak pun akan mengumpat di dalam kulitnya. Hewan bakicot akan memasukkan kepalanya jika disentuh. Itulah ciri-ciri makhluk hidup yang merupakan dapat rangsangan. Cukup sekian dari Misala, semoga bermanfaat apa yang dijelaskan Misala tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.